Bu, wanita itu hebat, perempuan itu kuat, perempuan yang soleha itu luar biasa. Bahkan orang yang pertama kali mati dalam jihad itu bukan laki-laki di dalam sejarah Islam. Yang pertama kali gugur syahid di Mekah waktu umat Islam, Rasulullah itu belum hijrah ke Madinah, itu belum ada peperangan. Setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah baru ada peperangan. Tetapi seorang wanita justru gugur sebelum ada pertempuran. Gugur di atas pedangnya orang-orang kafir Quraisy. Itu seorang wanita yang maaf karena membela Islam, karena membela keimanan, maka ditusuk, ditusuk kemaluannya sampai tembus dari depan dan ke belakang, mati dalam keadaan jihad. Itu seorang wanita. Karena dia melihat anaknya disiksa, anaknya disakiti karena anaknya beriman. Di Mekah pada waktu itu beriman gak seenak sekarang, Bu. Kita sekarang beriman, di mana kita sholat, di mana kita takbir, di mana kita azan, ndak ada orang yang marah, apalagi membunuh. Tapi di zaman Rasulullah pada saat itu di Mekah tidak seenak itu menunjukkan keimanan kita. Salah satunya itu, satu keluarga disiksa. Yang pertama disiksa anaknya karena masuk Islam, suaminya kemudian juga, dan akhirnya sang istri datang untuk membela anak dan suaminya. Jadi yang pertama kali membela keislaman anak dan suami itu adalah seorang istri, seorang ibu. Dan akhirnya ibu ini gugur, ditembus rahimnya dengan pedang oleh orang kafir Quraisy. Inilah wanita, inilah orang yang syahid pertama, Bu. Jadi orang yang syahid pertama bukan di medan pertempuran dan bukan laki-laki, yang syahid pertama seorang wanita. Makanya saya bilang wanita itu kuat, jangan coba-coba kamu melawan. Buktinya nggak pernah ada obat kuat untuk perempuan. Kuatnya luar biasa. Kok ketawa? Bener tuh. Ya Ustadz, mana boleh ceramah nggak benar, mesti benar yang disampaikan. Kalau nggak benar nanti bohong. Benar ya. Dan paling kuat dalam menghadapi debt collector itu sudah terkenal. Kalau perempuan yang menghadapi, selesai semua urusan. Dan kata Nabi, ada 4 perempuan dalam sejarah yang paling agung di muka bumi. Ada 4 wanita yang dicatat oleh Rasulullah sebagai orang yang paling hebat di atas dunia. Siapa yang pertama? Maryam. Yang kedua Asyah. Maryam adalah ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Maryam namanya. Yang kedua Asyah. Bukan Aisyah. Asyah. Asyah istrinya Fir'aun, hebat. Yang ketiga adalah Sayyidah penjahitan. Ada Sayyidah, ibu ketua ada aja nyeletuknya. Sayyidah penjahitan, berarti ada Sayyidah penjahitan. Teman beliau, biasa itu teringat sama teman. Ya. Ya. Yang ketiga Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri roh. Yang keempat putri Rasulullah Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 wanita ini dicatat oleh Rasulullah sebagai wanita terhebat sepanjang zaman. Sepanjang zaman. Yang pertama itu adalah Maryam. Kalau orang Kristen di Bible, orang Kristen itu menyebutnya bukan Maryam, Maria. Beda-beda tipis. Kita menyebutnya Maria. Cuman bedanya sama kita, Nabi Isa itu adalah Rasul Allah, sama mereka Nabi Isa itu. Nah, itu bedanya. Sama mereka Nabi Isa itu adalah Tuhan, sama kita Nabi Isa itu adalah Nabi.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, Fir'aun. Istrinya wanita yang mulia, wanita soleha, istri soleha itu justru lahir dari suami yang salah. Salah itu Fir'aun, tapi Fir'aun punya istri pendampingnya Asia yang soleha. Makanya sampai sekarang, Bu, sampai sekarang itu banyak istri-istri yang soleha itu dapat pasangan suami-suami yang salah. Betul? Cobaan, Bu. Tapi mending. Jadi ibu kalaupun dapat suami yang salah itu bersyukur. Untung masih ada suami. Pandang untung. Kayak manapun suami kita, untung masih hidup. Nek sempat mati, nggak duwe suami. Jadi syukuri. Kalau ibu syukuri, untung biar bandel-bandel gitu masih punya suami. Bu, jangan anggap kita ini kan banyaknya begini. Kita banyaknya kalau nengok suami orang, kita anggap bahwa suami dia itu yang paling sempurna. Belum tentu. Sama kayak laki-laki, suami kalau nengok istrinya sama nengok istri orang, dia anggap istri orang itu lebih sempurna daripada istrinya. Padahal memang iya. Iya, betul nggak? Nah, kita selalu melihat yang orang punya. Makanya ada pepatah mengatakan, orang sekarang bilang rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Karena kamu salah, kenapa rumputnya kamu injek-injek? Marahlah tetangga. Nah, itu sebabnya ibu-ibu sekalian, yang pertama ketahuilah bahwa istri yang soleha selalu lahir dari suami-suami yang salah. Ibu jangan pikir ibu itu nggak beruntung. Kalaupun suami kita salah, ibu bisa begini ini. Kenapa? Seandainya suami ibu terlalu sayang sama ibu, terlalu cinta, seandainya suami ibu nggak mau pisah sama ibu, ibu nggak akan bisa ngaji di Al-Mujahidah pada pagi hari ini. Ngapain di sana dengerin Ustaz Jamal? Mending sama suamiku aja hari ini. Nggak jadi pergi ngaji. Untung suaminya pun. Ada nggak yang dilarang suami pergi nih? Ada yang enggak. Ada yang suami itu nggak peduli mau pergi situ mau di rumah situ. Ada. Kayak manapun saya mau bilang, Bu, syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kamu bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambah nikmatku, kata Allah. Maka syukuri suami ibu apapun keadaannya. Mau suami ibu malas, mau suami ibu itu jelek, nggak ganteng, syukuri. Karena ada tipe suami kadang-kadang dia kurang ganteng tapi rajin cari duit, itu mantap. Ada kadang-kadang suami itu malas tapi ganteng, agak semak juga kita. Itu belum semak kali, Bu. Yang semak kali udah jelek, elek, malas pula cari duit. Kalau ini memang ya Allah. Jadi Ibu kalau punya suami begitu kan masih mending. Enaklah suamimu ganteng, kata tetangga. Iya, tapi malas cari duit. Masih mending lakimu jelek-jelek tapi rajin cari duit. Ya betul. Yang lebih parah lakiku katanya. Yang satu lagi, udahlah jelek, nggak bisa cari duit katanya. Lah kalau tidur aja, la ilaha illallah, malam nonton BF pula. Ya Allah, ada suami yang kayak gini. Siang tidur, malam nonton BF. Ya Allah. Ibu kalau kayak gini, Bu, doa, ya Allah tunjukkanlah lakiku ini berhidayah. Pas tahajud tuh nangis, Bu. Ya Allah, tunjukilah lakiku ini ya Allah, supaya jangan kayak gini ya Allah. Tapi jangan disambung. Ya Allah tunjukin dia ya Allah dalam waktu 2 bulan, kalau enggak matikan aja. Nanti mati betul. Nah kalau mati itu yang paling nangis itu kan perempuan ya. Yang paling nangis.
Kalau laki-laki jarang. Makanya ditanya orang saya, Ustadz, kalau istri saya mati, kemudian tetangga saya dulu waktu ada di Kuala Tanjung, istrinya meninggal, terus belum 40 hari, dia mau kawin lagi. Dia tanya sama saya, Ustadz, bolehkah saya kawin lagi sebelum istri saya umurnya 40 hari meninggal? Saya bilang, boleh Pak. Istri itu kalau suami nggak ada masa iddah. Nggak ada masa iddah suami. Yang ada masa iddah perempuan. Kalau suaminya mati, dia nggak boleh kawin selama 4 bulan 10 hari. Iddah itu beda-beda. Iddah itu beda-beda. Iddah masa menunggu. Kalau suami mati, iddahnya lain. Kalau dicerai suami, iddahnya lain. Kalau dia dalam keadaan hamil, iddahnya lain-lain. Bukan kayak kita, iddah 3 bulan, iddah 3 bulan. Beda, yang 3 bulan itu siapa? Kalau laki mati 4 bulan 10 hari. Nggak boleh kawin seorang wanita 4 bulan 10 hari nunggu. Bahkan selama 4 bulan 10 hari tidak boleh berhias, tidak boleh keluar rumah selama 4 bulan 10 hari. Kalau ditinggal mati laki, itu bagi perempuan. Kalau laki-laki nggak pakai mic, kedengaran nggak ke sana? Satu. Nah, tapi kalau laki-laki ditinggal mati bininya nggak ada iddahnya. Orang belum mati pun dia boleh kawin lagi kok. Ya, betul kan? Jadi nggak ada iddah. Jadi saya bilang, boleh Pak, sebelum 40 hari Bapak mau kawin lagi boleh. Cuman masalahnya kata orang-orang kampung sini, ya, kalau di Batubara di tempat kami sana kan banyak kata-kata orang. Kata orang kalau belum kering kuburannya belum boleh nikah lagi. Ya itu bodoh juga saya bilang. Sempat anaknya pintar, anaknya tiap hari nyiramin kuburan mamanya. Agar bapaknya nggak bisa kak. Nah jangan tunggu, itu nggak ada. Tunggu kering itu nggak ada. Belum lagi kering kuburan bininya, udah kawin lagi. Itu kata kita, kalau kata agama boleh. Itu kan kata kita, belum lagi kering kuburan bininya, udah kawin lagi. Nah itu ada masa iddah 4 bulan 10 hari. Nggak boleh dia berhias, nggak boleh perempuan itu keluar dari rumahnya. Nah Fir'aun punya istri Asia, luar biasa Asia ini. Bisa menjadi wanita soleha ketika dia dalam rumah tangga sangat tertekan. Bukan nggak tertekan, suaminya bukan sekedar syirik, suaminya bukan sekedar tidak sholat, suaminya bukan sekedar tidak melakukan perintah Allah, justru suaminya mengaku Tuhan. Saya rasa tidak ada kita yang mengalami seperti Asia ini. Tidak ada perempuan yang mengalami tekanan rumah tangga sehebat, sedahsyat daripada Asia menerima tekanan dari suaminya. Suami ibu paling nggak sholat, tapi nggak ada suami ibu yang mengatakan akulah Tuhan, nggak ada. Suami ibu paling nggak puasa, tapi nggak ada yang mengatakan akulah yang berkuasa di atas dunia. Nggak ada suami kita yang berkata begitu. Mana lebih hebat perjuangan seorang Asia untuk tetap bertauhid kepada Allah, untuk tetap beriman kepada Allah di saat suaminya mengaku dirinya Tuhan. Belum ada apa-apanya kita, Bu. Jadi tengok ke situ. Penderitaan saya dalam rumah tangga, kekurangan suami saya dalam rumah tangga, belum ada apa-apa dibandingkan bagaimana Asia menghadapi suaminya Fir'aun. Baru kita akan benar. Ini jangan mental tempe. Baru lagi kawin lagi kok udah sibuk. Bu, apa hikmah? Nah ini kita cerita hukum ya. Jangan gara-gara saya sampaikan ini terus nggak dipanggil lagi ya. Janji. Ini cerita hukum. Kenapa Quran membolehkan seorang suami beristri 4? Kenapa? Karena salah satunya, seorang perempuan itu kalau cuma dimadu dengan 2, sakit hatinya sangat. Seandainya suaminya punya istri 2, maka istri yang satu ini akan sangat sakit hati ketika suaminya pergi ke madunya yang satu. Tapi ketika suaminya kawin lagi jadi 3, merasa kurang bebannya. Enggak, aku yang sendiri malam hari ini, masih ada maduku yang satu lagi.
Nah kawin lagi suaminya 4, lebih ringan lagi bebannya. Enggak cuman aku, ini sayang sama aku ini yang libur. Lanang opo? Ketoke wedok iki. Iya. Sama pula warnanya, Bu. Amin. Betul, Bu. Nah, kalau 4 yang wanita tadi madunya 4. Madunya 3. Berarti ketika suaminya enggak sama dia, apa dibilangnya? Enggak apa-apa, enggak aku sendiri. Ada kawanku 3 lagi yang senasib sama aku. Makin banyak istri suami itu, makin bebannya berkurang oleh seorang istri. Makanya kata si Amjahas dulu, kalau laki-laki kawin 1, bini 1 itu belajar. Kawin 2 kurang ajar. Kawin 3, istri 3 itu baru wajar. Kawin 4 dikejar-kejar. Nah, jadi itu, Bu. Ya, udah. Ibu harus seperti Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah seorang perempuan sufi, Masya Allah. Kuat hatinya. Sampai datang orang-orang meminang dia. Termasuk Hasan Al-Basri, seorang ulama sufi yang punya kesaktian luar biasa. Hasan Al-Basri datang kepada Rabi'atul Adawiyah, meminang Rabi'atul Adawiyah. Wahai Rabi'atul Adawiyah, terimalah aku sebagai suamimu, aku akan beri kau mahar. Apa maharnya? Aku bisa jalan di atas air. Apa kata Rabi'atul Adawiyah? Wahai Hasan Basri, engkau tidak lebih hebat daripada seekor ikan. Kau bisa jalan di atas air, tapi ikan bisa hidup selamanya di dalam air. Kau tidak lebih hebat daripada seekor ikan lah itu. Lah ibu baru datang tukang kredit aja udah bingung. Baru datang tukang ikan udah semua masuk. Ciri-ciri wanita soleha itu tidak gampang laki-laki masuk ke rumahnya. Maaf, ibu, istri soleha itu tandanya salah satunya menjaga auratnya. Dan tidak boleh menerima tamu laki-laki kalau suami tidak di rumah. Maaf, Ustadz abang ipar macam mana apalagi. Suami ibu punya adik, suami ibu punya abang. Yang laki-laki, ketika suami tidak di rumah, kita harus tahu, abang kebetulan di rumah ini saya sendiri, adik abang sedang kerja, anak-anak sedang tidak di rumah. Maaf abang, kalau mau tetap menunggu, abang silakan tunggu di teras, saya buatkan. Nah, itu bukan kurang ajar, itu adab yang benar. Jadi jangan anggap itu kurang ajar kalau ada seorang wanita yang soleh setelah ngaji dia melakukan itu. Maaf bang, itu bukan sombong. Kita harus mendudukkan kulil haqqo walau kana murran. Katakan yang benar walaupun pahit. Maaf, jangan kasih masuk. Maka ditanya orang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana perempuan itu ya Rasulullah? Yang bukan mahram itu seperti apa ya Rasulullah?" Hindari kamu, jauhi kamu berdekat-dekat dengan yang bukan mahrammu. Bagaimana dengan ipar katanya? Apa kata Rasul? Kematian kata Rasul. Artinya apa? Hindari, lebih takut kamu lagi dengan iparmu. Maaf, saya tidak tahu di sini apa ada orang yang tahu nggak. Tapi ada di kejadian di Batubara, di Indrapura, yang seorang penceramah juga, seorang ustadz juga. Maaf, dia cerai dengan bininya malah kawin sama mertuanya. Itu kejadian. Yang punya saudara di Indrapura beberapa tahun yang lalu, itu kejadian, ini fakta. Ini fakta, bukan fitnah. Saya tak mau sebut namanya, baru jadi fitnah kalau saya sebut nama jadi gibah. Tapi ini iktibar, coba. Masa seorang ulama, masa seorang ustadz, seorang penceramah nggak tahu bahwa mama itu adalah mahram. Ibu kita itu, mertua itu mahram. Ibu dengan menantu ibu yang laki-laki itu mahram. Sampai kapanpun anak ibu yang perempuan dicerai oleh suaminya, ibu tak boleh kawin sama dia. Meninggal anak ibu yang perempuan, ibu tak boleh kawin dengan menantu laki-laki. Sampai kapanpun. Itu mahram. Sama kayak saya. Saya kan laki-laki bu ya. Iya jawab kok
Macam ragu kalian. Saya laki-laki, saya seorang ayah, saya punya anak laki-laki. Kebetulan anak saya laki-laki 3 sudah kawin. Anak saya sedikit, baru 6. Baru 6. Ada rencana mau nambah? Nek iso. Nambah. Nah, udah jangan dibahas itu. 3 anak saya laki-laki, saya punya menantu perempuan 3. Sampai kapanpun menantu saya itu mahram bagi saya. Tidak boleh saya nikahi. Maaf, dicerai sama anak saya, tetap dia mahram. Dibaca itu di dalam surat An-Nisa ayat 22, 23, 24. Siapa mahram kita? Mahram artinya orang yang tidak boleh dinikahi. Muhrim artinya orang yang ihram. Beda. Ayo jangan salah lagi nih nanti. Sebutannya mahram apa muhrim? Mahram. Muhrim itu orang yang pakai pakaian ihram lagi ihram. Itu muhrim. Kalau yang tidak boleh dinikahi namanya bukan muhrim, bedakan. Mahram namanya. Ada 15 mahram. Salah satunya itu tadi. Menantu itu mahram. Mertua itu mahram. Sampai kapanpun gak boleh dinikahi. Masa ada seorang penceramah agama, seorang dai menceraikan bininya, masa kawin sama mertua? Masya Allah. Dan yang lebih gawat lagi, mertuanya ini pun gak ada duwe utek. Coba, masa mertua kawin sama menantu ini udah gimana, udah gawatnya ini dunia ini coba. Rusak enggak ini? Rusak, nangkene lah rusai. Hancur bro, hancur. Termasuk yang mahram lagi nih, ada orang tanya sama saya, tadi pengajian pagi subuh ada juga yang tanya, Ustadz, kenapa Ustadz bilang, kalau seorang udah kawin, belum bisa salaman? Nah, ditanya dalil, sini udah pernah saya sampaikan, tapi nggak ada yang nanya. Tadi pagi ada yang nanya dan saya jawab pertanyaannya. Saya katakan, kalau ibu punya anak perempuan, terus ijab kabul dengan seorang laki-laki, anak laki-laki itu jadi menantu ibu. Selesai ijab kabul, ibu belum boleh salaman sama dia. Pernikahannya sudah sah, tapi ibu belum mahram. Sampai kapan mahramnya? Sampai besok malamnya, nanti besok pagi tanya, nak, tadi malam sudah. Baru besoknya boleh salaman. Nikahnya sudah sah, tapi ibu belum mahram sama menantu, karena anak ibu, maaf, belum bercampur dengan dia. Dalilnya ada Ustadz? Ada. Lah kalau Ustadz mengatakan sesuatu nggak ada dalil, ya gawat. Dalilnya tadi, buka di surat An-Nisa ayat 23. Anak-anak tiri itu halal bagimu kalau kamu belum bercampur dengan mamaknya. Dan anak-anak tiri itu menjadi mahram bagimu seandainya mamaknya sudah engkau gauli. Contoh begini bu, ibunya kawin dengan seorang laki-laki, seorang perempuan kawin dengan seorang laki-laki. Perempuan ini punya anak perempuan juga dengan laki-laki, dan janda ini punya anak perempuan. Apakah anak tiri dari laki-laki ini boleh kawin dengan ayah tirinya? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Bisa boleh, bisa tidak boleh. Kapan boleh, kapan tidak boleh, saya jelaskan. Pasang telinga benar-benar. Jangan sempat salah. Kadang-kadang banyak ustadznya udah benar ngomongnya, muridnya karena dengarnya sambil lalu jadi salah. Dengan ayah tiri, jawabannya bisa boleh, bisa tidak menurut Al-Quran surat An-Nisa ayat 23. Kapan dia tidak boleh kawin? Anaknya bercampur dengan ayah tirinya, sudah digauli mamaknya, kawin sama anaknya haram karena mama digauli. Apabila dicerai mamaknya belum digauli, maka dicerai dia, belum digauli, maka boleh kawin dengan anak tiri. Dalil itu ada di surat An-Nisa ayat 23. Kalau kita tahu hukum begini, kita enak. Loh, kok ada itu ayah tiri ngawini mama tiri? Kok bisa?
selidiki dulu. Ditanya, loh kamu kok kawin itu? Kan anak tirimu. Loh aku belum bergaul dengan mamanya. Ada kejadian? Ada. Tapi itu biasa di zaman perang, di zaman Rasulullah. Zaman sekarang udah jarang. Di zaman Rasulullah ada. Karena begitu ijab kabul langsung ada panggilan perang. Belum sempat bersetubuh. Maaf, ini bukan cerita porno ibu ya. Cerita belum sempat bergaul. Si suami belum sempat bergaul dengan istrinya. Sudah dinikahi. Begitu dinikahi langsung ada panggilan jihad. Disuruh peperangan. Berperanglah suami tadi. Kemudian entah mengapa sampai di rumah hilang sur sama istri. Bisa jadi istri belum dinikahi. Dek, ku cerailah kau dek. Baik-baik ya dek ya. Karena habis perang ini abang stres sekali dek. Nah, nggak jadi istrinya dinikahi belum disetubui kemudian diceraikan, maka dia boleh kawin dengan anak tiri karena belum disetubui. Tapi kalau udah disetubui nggak boleh. Di zaman Rasulullah sering terjadi seperti ini. Banyak perempuan-perempuan yang belum disempat disetubui karena adanya panggilan jihad. Tapi kalau zaman sekarang udah dinikahi belum disetubui itu jarang. Orang belum dinikahi udah disetubui kok. Lah ini loh bu, menjaga ini berat bu. Makanya kalau ada tamu laki-laki, tukang ikan datang jangan kasih masuk ke rumah, tukang kredit jangan kasih masuk rumah. Bukan sombong, bukan sok. Ini kita kan kadang-kadang sok kali lah ibu itu mentang-mentang kaya nggak bisa masuk rumahnya. Ya iya, bukan mentang-mentang kaya, lakinya nggak di rumah bodoh. Kan marah awak jadinya. Ibu-ibu ini udah ngaji. Apalagi Al-Mujahidah ini udah ngeri kajiannya, ini udah ngaji tasawuf dia, nggak main-main dia. Kau bang sok-sok masuk rumahku bang, sadar dirilah kau bang, nggak level sama lakiku ya. Ini kan mantap ini, ya nggak level lu bang. Ini Al-Mujahidah nih, jihadnya keras bang. Kalau kayak abang nggak level lah, abang mujahidin pun nggak. Kami jelas mujahidah, abang mujahidin aja nggak. Abang mujab-jab. Mujab-jab itu tahu, yang orang mendeleng tahu tuh. Ayo, mujab-jab itu apa? Iya. Orang kampung. Kalau mujab-jab itu tahu bunda apa itu maksudnya? Itu jalan ke sana jalan kemari. Enggak tentu arah kan? Mujab-jab itu enggak tentu. Plin-plan. Pelintat pelintut. Bu, laki kita boleh bodoh tapi jangan pelintat pelintut. Ngerti pelintat pelintut? Itu tadi mujab-jab tadi. Nggak ada arah. Nasihati ibu yang sudah begini, nasihati lagi, bang punya arah sedikit bang, nggak apa-apa. Ibu kalau mau nasihati suami itu nasihatinya bu jangan di tempat ruang tamu, nasihati di tempat tidur. Bang, abang itu jangan kayak gitu. Abang kan laki-laki bang, abang harus punya bang wawasan ke depan, pandangan bang. Abang itu coba nasihati bu. Ya. Nasihati suami itu. Karena suami itu bu, penasehat suami itu yang paling bagus itu istri bu. Betul. Karena banyak juga pejabat kalau di kantor ditakuti, tapi kalau di rumah dia takut sama bininya. Ditanya sama bawahnya, bala bapak, kalau di kantor hebat bapak, tapi di rumah bapak takut sama bini. Apa katanya? Bodoh kau, bukan aku takut sama biniku, tahu biniku yang nakutkan aku. Bini yang menakutkan dia. Jadi ya Allah, aneh. Ya. Siapa lagi yang mahram tadi? Selain itu, banyak lagi mahram. Ibu kalau menyusui anak tetangga, hati-hati ibu. Kalau ibu menyusui anak tetangga, walaupun satu uncup saja ya, satu tetes dihisapnya air susu ibu, maka ibu sama dia mahram. Dan nggak sampai di situ, anak ibu pun tak boleh kawin sama dia. Ibu punya anak perempuan, anak tetangga ibu susui laki-laki, anak ibu yang perempuan sama dia anak sama laki-laki, anak laki-laki yang ibu susui tak boleh kawin. Mereka saudara sesusu. Nah, hati-hati nih. Tapi anak ibu yang tidak, anak ibu boleh kawin kepada anak tetangga itu yang tidak ibu susuin. Jadi contohnya ibu punya anak satu semata wayang perempuan, anak tetangga ibu punya anak dua, anaknya yang paling besar pernah ibu susui, maka anak ibu yang perempuan nggak boleh kawin sama anak tetangga yang paling besar karena mereka saudara sesusu. Tetapi sama anak yang kedua boleh, karena ibu nggak nyusuin.
Nah, makanya jangan royal dengan air susu. Ya. Paham ya? Nah, itu ini. Ya. Nah, ya ndak boleh. Istri belum dicerai sudah mau kawin lagi. Biarpun. Nah, dah. Nanti saya jawab nih. Baik. Udah ndak apa-apa. Saya lebih senang tanya jawab. Saya stop sampai di situ kajinya. Nanti jawabannya ada di sini. Saya jawab dulu pertanyaan ibu ini. Saya tengok udah merah mukanya. Saking semangatnya. Nanti kalau tak pending bu, apa-apa itu kalau lagi semangat itu jangan dikendorkan semangatnya. Iya. Baik, dia tanya, ibu ini tanya, Ustadz, macam mana ada perempuan belum cerai sama suaminya, dia mau kawin lagi padahal sudah bertahun-tahun pisah. Nah, bertahun-tahun pisah. Tapi suami ini sudah bertahun-tahun pisah, sekarang suaminya masih bisa dijumpai nggak? Masih, ya cerai dulu. Kecuali udah lama bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun, nggak usah sampai 10 tahun, 2 tahun ke atas, 3 tahun saja, suami ini nggak pulang-pulang, nggak tahu kabar berita di mana, masih hidup apa sudah mati nggak tahu, ini baru boleh. Itu pun nanti melalui proses pengadilan agama. Nah, tapi kalau suaminya udah bertahun-tahun nggak pulang, tapi tahu di mana tempatnya, itu biar bagaimanapun harus ada sah cerainya dulu. Baru boleh nikah kepada orang lain. Nah, jangan cepat percaya laki-laki ini. Laki-laki ini kalau belum dapat ya semuanya kau, aku akan bertanggung jawab. Jangan ngeri kau begini begitu. Itu kalau belum, kalau udah lari juganya. Betul nggak? Nah bu, jadi tuh nggak boleh. Selesaikan. Nah ini sama pertanyaannya. Kayak mana kalau suami tadi nggak mau menceraikan? Ini yang repot. Tapi tidak serepot itu. Tebus talak ke pengadilan agama. Nah, tebus talak itu melapor si suami istri ke pengadilan agama. Saya tidak sanggup lagi menjadi istri dia. Kenapa? Udah nggak sholat, nggak puasa, mukuli bini, nunjangi anak. Saya nggak sanggup. Tak rasa yang bisa sanggup jadi istri dia ini robot. Aku nggak robot, nggak sanggup. Kalau cakap cuman 2 aja, kalau nggak bentak nyuruh. Iya jangan. Nah, nanti ada proses pengadilan, jatuhlah talak. Jatuh talak. Jadi bisa diterima, bisa ditolak oleh pengadilan agama. Tapi nanti pengadilan agama itu akan melihat secara utuh keseluruhan. Kalau memang terjadi seperti itu, ya bagaimana Pak? 5 tahun Pak, nggak ada nafkah Pak. Nggak ada nafkah lahir, nggak ada nafkah batin. Kawan saya ada di pengadilan agama itu, ada kawan saya. Beberapa tahun yang lalu dia bilang, Jamal, kasus di perceraian di pengadilan agama itu sebabnya cuma 1 saja rata-rata. Jadi penyebab terjadi perceraian di pengadilan agama cuma 1 alasan. Apa itu? Kasusnya tumpang tindih katanya. Ya numpang nindih saja. Belanja enggak? Itu. Rata-rata begitu, enggak sanggup wanita. Asal malam. Ingat, siang lupa ngasih uang belanja coba. Rata-rata seperti ini banyak orang minta cerai. Betul, cuman itu. Jarang perempuan itu yang enggak itu. Jarang kena yang lain-lain. Kalau soal suaminya jahat, ya dari dulu udah tahu dia kok. Dari sebelum nikah udah tahu kok. Makanya kadang-kadang kan ada permintaan suami itu nggak masuk di akal sama bininya. Atau permintaan istri nggak masuk di akal sama suaminya. Banyak. Nanti saya jelaskan itu lain kali. Nah, tapi hari ini tuh. Itu yang tidak boleh dinikahi antara lain. Nah, itu tadi. Baik, ada lagi yang mau bertanya. Udah masuk sesi tanya jawab, bagus. Tanya Bu. Kalaupun kejadian ini menimpa ibu, jangan bilang kejadian saya, kawan saya. Tak ajarin. Jangan bodoh. Ustadz macam mana ya kejadian ini menimpa saya, gemblong ini.
Jangan bilang. Ustadz, macam mana ada kejadian kawan saya, walaupun itu dalam hati minum, ya aku kok, nggak apa-apa, nggak, itu bukan bohong itu tidak memberitahu, beda bohong sama tidak memberitahu beda. Monggo, silakan. Ya sebentar ibu yang ini yang baju hitam dulu, silakan monggo ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ibu terlalu mengikut campur urusan rumah tangga anaknya. Ya. Nah jadi ketika rumah tangga anaknya ini anaknya laki-laki ya, jadi yang menantu itu yang perempuan. Kuat kali hasratnya untuk menceraikan. Saya baca dari kulitnya saja, tapi saya baca ini dari cerita si menantu. Sampai saya bertanya begini, Bu, apa yang membuat ibu kuat sekali menceraikan mereka? Padahal kita sebagai orang tua kan seharusnya mempersatukan, mengarahkan dan menyatukan. Ya. Saya nggak suka dia menantu saya, karena apa sih salahnya? Sepengetahuan saya sih bodoh ya, jadi saya belum dalam. Menantu yang memang harus kita tidak boleh bersatu sama anak kita ketika dia seperti kata Ustaz tidak menjaga auratnya. Iya, benar. Ya. Itu mungkin nggak tawar-tawar kamar. Ya. Tapi kalau kekurangannya saja cuma menghabiskan uang mertua atau bagaimana, atau sampai-sampai kita di pengadilan. Jadi sementara cucunya 3, jadi saya tidak bisa berkata apa-apa, ya memang teman dekat sama si mertuanya ini. Ya. Nah, saya bilang bersabarlah. Sudah jatuh pengadilan, tetap dia tidak mau memberi untuk cucunya. Jadi menurut Pak Ustaz bagaimana sebenarnya tipe orang tua seperti ini? Baik. Jadi orang tua yang menceraikan anak dan menantunya. Nah, Bu, bolehkah suami menceraikan istri? Boleh, tapi dengan alasan yang mutlak, nggak boleh ditawar-tawar. Alasan yang dibolehkan dalam Islam seorang suami menceraikan istri apabila istri itu sudah tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Paham tuh maksudnya ya? Boleh seorang suami menceraikan istri apabila si istri tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Udah tahu maksud saya ya? Seorang orang tua pun begitu. Nak, ceraikan istrimu. Karena istrimu itu tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Aku melihat dia, maaf, berbuat ini. Itu boleh. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menyuruh Ismail menceraikan istrinya. Boleh. Tapi masalahnya memang istri Ismail yang pertama ini orang yang nggak bisa jaga mulut dan hati. Begitu Ibrahim datang, Ibrahim tanya, Ismail kemana? Maka istrinya menjawab, dia sedang berburu. Ketahuilah bahwa anakmu itu, ya kan, suamiku itu orang yang sangat tidak baik, nggak bertanggung jawab, selalu diceritakannya semua aib, menceritakan aib Ismail. Maka ketika Ismail pulang bertemu dengan Ibrahim, apa kata Ibrahim? Wahai anakku, gantilah talangan pintumu. Maksudnya talangan pintu itu istri. Wahai anakku, gantilah talangan pintumu. Maksudnya wahai anakku, ceraikanlah istrimu. Nah, ketika diceraikan oleh Ismail, maka Ismail kawin lagi. Nah, nggak berapa lama Ibrahim pun datang. Dia bertanya, mana suamimu? Suamiku sedang pergi berburu. Bagaimana keadaan kalian? Oh, suamiku bagus, suamiku baik, suamiku soleh. Kami damai-damai aja, aman-aman saja. Ketika pulang Ismail berjumpa dengan Ibrahim, apa kata Ibrahim? Wahai anakku, jaga talangan pintumu. Maksudnya pertahankan rumah tanggamu. Jadi kalau ditanya di sini, bolehkah orang tua mencampuri untuk urusan anaknya? Kan gitu kita ya. Nah, boleh. Tapi lihat alasannya. Nah, paham Bu ya? Boleh. Ibu punya anak laki-laki. Maaf. Nak, ceraikan bini kau tuh. Kenapa? Bezinah aja kerjanya. Nah, ya kan gitu kan? Jadi kalau ditanya, bolehkah orang tua menyuruh anaknya cerai? Bisa boleh, bisa tidak. Kalau alasannya begitu, boleh. Bikin malu aja itu. Aib emak nih kemana-mana. Emak nih guru ngaji. Emak nih mu'alimah. Punya menantu begitu. Semua orang tahu nih.
Tak pakai bini begitu. Oh. Bini begitu, nggak ada ke situ ya. Bini begitu. Kalau ke situ ku bilang gini, ngamuk kalian. Jadi kesimpulannya, boleh seorang orang tua menyuruh anaknya menceraikan istrinya apabila alasannya si istri itu tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Tapi kalau gara-gara ceraikan bini kau, kenapa? Enggak sur kali mak nengok dia. Itu tak boleh. Ini mak egois. Ini sama kayak polisi yang enggak bagus. Polisi ada yang bagus, ada yang enggak. Ini jumpa sama polisi yang enggak bagus. Di stopnya awak, stop, berhenti awak, periksa surat-surat, ada semua, STNK hidup, SIM ada semua, periksa di mobil, ada pemadam kebakaran, alat-alat lengkap semua. Kenapa ditilang, Pak? Bukan. Kenapa Bapak tilang saya, Pak? Enggak sur aku nengok kau kan? Cuman jawabnya cuman enggak sur. Nah, supaya sur kalian bantulah ini. Al-Fakir Channel Edition. Sebelum lanjut tanya jawab, Bu, kita tetap, kalau ibu ceramah saya yang ibu undang, mohon maaflah, saya selalu menyampaikan ini. Kita terus tiap bulan ada memasang TV dakwah di daerah-daerah. Insya Allah kita udah pasang ini di daerah. Kemarin tuh daerah Kabupaten. Ibu kalau tengok nanti di YouTube-nya ada ibu-ibu nih yang ngaji apa semua ada di situ. Buka itu ada tuh pemasangan TV ini. Jadi pada hari ini bolehlah ibu juga. Nggak usah banyak-banyak, Bu, 1000 aja. Bukan saya larang yang 100.000. 1000 masuk, insyaallah. Dan insyaallah nanti kalau ada masang yang sekali lagi nih, kita bikin nanti yang masang nih nanti atas nama ngasih ke sini udah ada kurang lebih itu 3 juta lebih totalnya. Insyaallah yang sekali lagi ini nanti tak usah bikin nama Al-Fakir Channel Edition, nanti kita bikin sekali lagi TV yang satu itu atas nama Al-Mujahidah. Yang pasang TV itu Al-Mujahidah. Insyaallah mudah-mudahan nanti ibu-ibu bisa berkenan. Ini TV dakwah. Karena saya mengimbangi sekarang ada dakwah-dakwah yang di YouTube itu sama di TV channel itu dakwah-dakwah yang berbeda pahamnya dengan kita. Yang menyalah-nyalahkan orang-orang kumpul perempuan di masjid tak boleh. Wirid Yasin tak boleh. Itu banyak tuh, Bu. Imbangi sekarang. Kita suruh. Boleh. Masjid ini kalau nggak ada perempuan, tengok nih perempuan-perempuan semua nih yang mengisi. Gawat kita. Nah, jadi ini yang mau ini. Wah, Ibunda Sulis. Insya Allah kita sambil ceramah teruslah dijalankan. Itu Bunda. Jadi kalau mamanya tadi kalau menceraikan anaknya karena dasar mamanya sentimen, mama itu salah. Mama itu salah. Kita harus berani nekan perasaan, Bu. Tahu kita awalnya nggak suka, tahu-tahu itu yang banyak jasa sama kita, Bu. Yang awalnya kita suka-sukai, tahu-tahu itu pula yang mengecewakan. Maka kata Nabi, cintailah sesuatu dengan tidak berlebih-lebihan, bencilah sesuatu dengan tidak berlebih-lebihan.